Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat datang di sini di channel pertanian ini bersama Pak Jenderal Mohayat. Ya, jadi lama tidak bersuwo. Nah, ini kami tetap ingin membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya. Memang pertanyaannya ini ya dulu kan udah lama Mas, sekarang udah mulai berkurang. Ya, tetapi tetap saya tampung terus, saya kumpul-kumpulkan gitu, mana aja yang lolos gitu loh. Karena banyak yang pertanyaan sama, banyak yang sama. Nah, kali ini tentang pemupukan Mas, ada beberapa ya, ada 2 kalau nggak salah itu. Yang utama begini Mas, ada 3 lah itu. Tanyanya begini, Pak, sekarang kan ini kan pupuk mahal. Jadi kami itu milih yang mana, menggunakan pupuk apa itu yang 15 itu harganya sedikit lebih murah. Tetapi kalau yang satunya lagi yang K-nya itu 27% kalau nggak salah itu mahal. Jadi harganya itu separuhnya kira-kira. Jadi kalau menggunakan yang tadi yang 15 itu 12 sak. Nah, itu sama dengan 6 sak gitu loh harganya. Jadi ini kan memang beda kandungan K-nya kan dan yang lain kan Mas Imo. Jadi ini pilih yang mana itu Mas? Karena kalau yang satunya tadi dapatnya banyak Mas, 2 Iya, kali Pak. volumenya. Nah, yang satunya cuma dapat sedikit gitu. Dengan pertimbangan harga tadi. Silakan Mas Imo ini dulu, ya. Kok di mute Mas Imo sampean. Nah, sekarang silahkan. Iya, Pak Agus. Jadi kondisi saat ini ya Pak Agus, memang kalau di gambaran semua orang kan karena pupuk naik memang betul apa adanya Pak Agus. Jadi per harga KCL murni Pak yang MOP itu muriat of potasium itu harganya udah di atas 10.000 dan urea juga di atas 10.000 Pak Agus untuk per kilogram. Sehingga kalau saat ini ditanya yang efektif mana antara pupuk majemuk atau pupuk tunggal, pertanyaannya kan sering seperti itu. Terus seperti halnya pertanyaan yang tadi juga Bapak disampaikan dengan NPK triple 15 itu bisa hanya harganya separuh dibandingkan dengan NPK yang 13627. Nah, permasalahan saat ini Pak, setara standar nasional Indonesia Pak, itu pupuk itu sama-sama bagusnya Pak. Karena yang dibilang pupuk bagus itu Pak adalah sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Misalkan labelnya 15 15 15. Terus dianalisa, analisis N-nya 15, P-nya 15, K-nya 15. Itu udah tergolong pupuk bagus Pak karena udah sesuai dengan speknya. Begitu juga dengan 13627. Nah, sekarang ketika kondisi harga seperti ini tentunya Bapak akan jauh lebih baik ya memilih mana yang lebih efisien. Tadi ketika Bapak bisa dapat 12 sak untuk NPK 15, tentunya kadar haranya selain yang pertama 12 sak tentunya itu jauh lebih banyak karena yang satu cuma 27, kalau itu 2 kali lipatnya kan jadi 30 Pak Gus kan gitu. Walaupun di satu sisi nitrogennya pasti kelebihan kan gitu. Tapi kalau lebih jadi deposit hara juga nggak ada masalah Pak Gus. Jadi Bapak silahkan Bapak gunakan triple 15 juga nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya itu mending dosisnya sama dengan pupuk yang 13627 sesuai standarnya Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Namun tinggal mengekstrakan aja KCL sendiri Pak Gus. Tambah konversinya itu 0,5. Jadi kalau minimal itu Pak Gus, kalau pakai triple 15 dalam 1 tahun, itu butuh 6 kilo Pak Gus. Jadi 3 kilo di semester Januari sampai dengan Juni, yang 3 kilo di periode Juli sampai dengan Desember. Namun di periode awal Pak, di Januari sampai dengan Juni, ada baiknya diekstrakan dengan pupuk KCL 0,5 kg.
Nah, ini pilihan yang terbaik bagi saya. Tapi ketika Bapak menggunakan, Pak, saya mau kali 2 kali lipat, ya monggo, nggak ada masalah gitu. Jadi mau dosisnya 2 kali lipat dengan yang didapatkan dengan daripada yang 13.627 ya nggak apa-apa. Mana yang baik, ya mana yang lebih efisien. Tapi yang menjadi perhatian kita ya Pak Agus sebagai dokter sawit, tentunya keaslian pupuk itu aja yang menjadikan problem. Jangan sampai tertipu dengan harga murah, jangan sampai tertipu dengan iming-iming bahwasanya pupuk-pupuk ini bisa ya dengan inilah dengan menggoda bahwasanya bisa ini bombastis gitu. Jadi kehati-hatiannya. Kita bukan anti terhadap merek-merek tertentu tidak, tapi kita bagaimana menyampaikan yang terbaik untuk kita bersama untuk tanaman kelapa sawit ya Pak Agus ya. Iya, memang gini masih mau masyarakat kita bukan apa-apa itu suka yang bombastis. Jadi kan gini contohnya ya mau Pak ini pupuknya mahal. Sekarang ya kami mau pakai apalah micin aja pakai ya gitu. Bukan kan bombastis bukan peruntukannya kan gitu. Iya, betul Pak Gus ya. Kemarin juga ada telepon Pak dari saudara-saudara kita. Pak, ini harganya mahal karena kalau kita ngambil dari air laut terus disiram-siramkan aja seperti apa, itu juga ada pertanyaannya. Oh iya. Nah, jadi ya tadi sampaikan Pak Gus, sekarang kebutuhannya apa? Ketika natrium membutuhkan ya nggak ada masalah ya Pak Gus ya. Nah, tapi kalau nggak butuh kenapa kalau kita repot-repot kan gitu. Iya. Terus yang kedua ini Mas Imo, pertanyaan pupuk tadi ya kan. Ini barusan aja ini Mas. Pak saya pupuk, saya campur antara dolomit dan NPK. Itu bisa berpengaruh enggak sih? Atau gimana? Memang sudah saya sarankan, Wong itu sesuai apa fungsinya masing-masing ya jangan, Wong. Satu untuk memperbaiki pH dan sebagainya, baru yang nggak usah dicampur. Tapi mereka takut kali, nggak wah ini jadi rusak, nggak efektif, ya, gitu. Gimana itu Mas Imo? Jadi ya kita kembalikan basic dasarnya dulu ya Pak Gus ya. Jadi ketika pupuk NPK yang di pasaran itu tentunya sudah ada filler dan coating yang itu teknologi pupuk dilakukan kan gitu Pak Gus dalam proses pembentukannya. Teknologi pupuk itu ya di situ ada fillernya banyak, ada tanah liat, ada gypsum, ada dolomitnya juga sebagian. Tapi di situ udah pakai teknologi. Tentunya kalau sudah pakai teknologi, proses pencampurannya udah homogen dan satu lagi tidak saling antagonis kan gitu Pak Gus. Karena kalau antagonis pasti kan higroskopis. Nah kemudian ketika Bapak udah campurkan NPK yang sudah jadi, terus Bapak pupukkan dengan dolomit, nah nanti falsafah tujuannya kita nggak akan dapat gitu. Ya secara administrasi pekerjaan Bapak lebih ringan karena apa? Seharusnya ditabur 2 kali, Bapak bisa lakukan sekali. Tetapi perlu diingat di dolomit itu tidak semata-mata kandungannya hanya Mg yang 18%, tapi di situ ada kandungan Ca yang minimal 29%, yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki sifat tanah Bapak, terutama pH kan gitu. Karena semakin pH-nya mendekati angka 7 dari skala 4 ke 7 itu justru semakin baik untuk serapan hara-hara makro kan seperti itu Pak. NPK, Ca, Mg, S kan gitu. Dan ini yang kita cari Pak. Kenapa dokter sawit ya channel Pak Agus Susanto selalu menyarankan selisih antara dolomit sama NPK itu 2 minggu. Itu bukan serta-merta pengen Bapak ini nambahin biaya. Enggak seperti itu, tapi sebenarnya falsafahnya kita balikkan yang benarnya seperti itu. Gitu Pak Agus. Iya, oke, tidak terjawab. Ya falsafahnya gimana? Udah dibilang nggak dicampur kok. Tapi udah terlanjur Pak, aduh katanya gitu ya. Ya kalau sudah terlanjur ya tetap bisa diserap sama tanaman tapi nggak akan semaksimal kalau dipisah seperti itu. Gitu aja. Optik nggak usah ada yang takut kali Mas. Nggak usah takut Pak kan nggak ada masalah kan gitu. Karena sistem tanah itu udah mempunyai buffer Pak kan gitu. Seperti itu. Saya terus itu. Yang terakhir untuk yang pemupukan ini Mas. Jadi gini Pak Agus, Pak Imo, jangankan boro-boro mikir dosis pupuk Pak. Kami itu udah mikir harganya udah pening. Jadi mohon solusi yang yang benar-benar real Pak. Saya pengen sawit saya tinggi produksinya, tapi saya nggak mau beli pupuk yang kimia-kimia itu. Selain memang susah, harganya udah mahal. Mikir dosis pun nggak sempat katanya gitu Mas. Gimana solusinya itu Mas Imo? Jadi gini Pak.
Ini juga jangan sampai salah pemahaman juga ini dengan kenaikan harga pupuk ini. Jadi pupuk satu pohon untuk NPK setahun itu kan butuhnya 6 kilo Pak Agus. Nah, saat ini harganya sekitar 11.000 sekilo. Jadi harganya kan 66.000 Pak Agus. Nah, itu untuk pupuk NPK-nya. Nah, sedangkan dolomitnya kan butuhnya minimal 2 kilo dan saat ini di Medan kan harganya hanya 1.000 Pak Agus. Jadi kan 2.000. Jadi biaya pupuk itu nilainya hanya 68.000 per pohon kan Pak Agus. Nah, makanya saat ini yang diperhatikan apa? Kalau kita nggak meningkatkan produksi, kompensasi kita yang susah. Sedangkan apa? Produksi kita ini targetnya kita harus mendapatkan 200 kg per pohon per tahun atau 10 tandan dengan BCR 20 kilo kan gitu. Nah, itu kita pegang. Nah, pertama, kalau kita sudah tahu 1 kilonya 20, berarti ada 2 tandan Pak Agus. Berarti kan 40 kilo Pak Agus. Nah, 40 kilo itu dikalikan dengan harga saat ini Pak Agus, itu sudah 120.000 Pak Agus. Padahal kita butuhnya hanya 68.000. Kalau 2 kali 3 tadi Pak, 1 tandan, itu kan 20 kilo, harganya sekarang 3.000, berarti 60.000, masih kurang sedikit 8.000 kan Pak Agus. Nah, tambahlah berondolannya. Sebenarnya yang diberikan ke pupuk kita ini hanya sepersekian Pak tandan Pak, dari 10 tandan itu 1 tandan lebih sedikit aja Pak, karena kurangnya cuma Rp8.000 per pohon. Jadi Bapak jangan sampai takut nggak mupuk, tapi justru malah memanajemennya seperti apa, karena haknya tanaman kelapa sawit itu ada 1 tandan yang harus diberikan kembali supaya tanaman produktivitasnya tinggi. Itu bagus. Ini jangan sampai alasan karena pupuk harga pupuknya, harga TBS-nya juga naik bagus. Sumatera Utara 3.400, berarti kalau dengan 20 kilo aja 1 tandan udah cukup untuk mupuk 1 tahun Pak Agus sebenarnya. Hanya gara-gara tersugesti dengan apa yang dibicarakan oleh orang lain, malah kita justru nggak fokus. Gitu. Ya, tapi gini Mas, selain itu mahal, juga kan di pelosok petani kan sulit mendapatkan pupuk Mas. Sudah mahal, sulit lagi, itulah minta solusinya. Saya sering saya Pak. Itu udah kasih kompos, itu kohe. Iya Pak, betul Pak. Kalau sambil untuk menunggu bagus, sambil untuk menunggu ketika punya lembu, air kencingnya ditampung bagus setiap hari. Kalau lembunya 2 berarti dapat 2 pohon, kalau lembunya 3 pohon, kasih 20 liter langsung disiramkan pun juga nggak ada apa-apa, kan seperti itu. Kalau ada kotoran ternaknya setelah difermentasi silahkan ditaburkan. Itu untuk menjaga kondisi hara tetap tersedia walaupun tidak full. Begitu nanti buahnya udah banyak, udah panen, ya harus disisihkan, itu bagus kan itu. Kalau 68.000 per pohon per tahun itu bagus, kalau dibagi per bulan kan hanya sekitar Rp5.000 disisihkan bagus. Jadi kalau Rp5.000 per pohon disisihkan, kalau 140 pohon berarti ada sekitar 770.000 ya, 700.000 bagus. Kita sisihkan memang bagus. Kan? Ya, jadi sudah terjawab ya. Memang harus dipupuk, sisihkan, jangan pelit-pelit. Ya, yang kedua sambil nunggu siapkan pupuk hijau, pupuk kompos, pupuk kohe, pupuk organik yang lain yang ada di kampung itulah kira-kira gitu. Jangan banyak alasan. Itu sudah terjawab lah mudah-mudahan. Oke gitu ya Mas Imo, untuk ada 3 pertanyaan mengenai pupuk ini nampaknya sudah terjawab. Demikian pemirsa, untuk yang session kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi petani sawit di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.